Inilah TC Timnas yang sempurna. Memang waktunya sebentar, tapi Timnas U23 dan Timnas Indonesia mungkin mendapatkan pemain yang mereka inginkan. Nggak ada lagi senggol-senggolan dengan klub. Apakah Timnas Senior dan Timnas U23 bisa menang di 3 laga ke depan di FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23? Saya ceritakan di video ini. Halo semua, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita akan membahas Timnas Indonesia. Dua level, dua kategori umur Timnas, yaitu Timnas U23 dan Timnas Senior. Bulan September ini, Timnas Indonesia dan Sintayong sibuk karena ada agenda FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23. Memang pertandingannya sih cuma 3 ya. Indonesia main di kualifikasi Piala Asia U23 di Solo. Ada 2 pertandingan karena Indonesia hanya ada 3 grup di grup K ya. Kualifikasi Piala Asia U23 yaitu Turkmenistan dan Cina Taipei. Maka itu hanya main 2 pertandingan. Sedangkan Timnas Senior main 1 kali melawan Turkmenistan. Jadi unik. Kita menghadapi Turkmenistan yang senior dan juga U23-nya sekaligus. TC kali ini agak menyenangkan ya. Walaupun waktunya mepet, tapi sepanjang Sintayong menggelar TC, mungkin kali ini yang tidak senggolan dengan klub. Karena apa? Karena Liga 1 juga libur. Terus Timnas Indonesia bisa menggunakan semua pemainnya karena ini adalah agenda FIFA. Dan tidak ada alasan lagi buat klub untuk menahan pemain. Yang diharapkan kondisi semua pemain bisa pulih atau bisa fit semua, karena dengan pertandingan yang sedikit dan cepat tapi menentukan ini, Sintayong butuh kekuatan penuh untuk meraih target yang diharapkannya. Memang kalau dilihat dari berita, Sintayong hanya akan memimpin Timnas U23 saja karena ada 2 lokasi berbeda. U23 main di Solo, sedangkan senior main di Surabaya. Dan Sintayong tidak bisa bolak-balik begitu ya. Yang paling penting kualifikasi Piala Asia U23. FIFA Matchday juga penting, tapi ya hanya 1 pertandingan. Selain itu, Timnas juga masih jauh ya. Timnas Senior masih agenda utamanya masih jauh, dan ini boleh disebut ajang pemanasan. Dan kalau Timnas U23 ini laga penting, kualifikasi Piala Asia U23. Hanya juara grup yang bisa lolos ke Piala Asia U23 yang main di Yordania Mei 2024 nanti. Maka itu cara satu-satunya hanya menang 2 kali. Kalau dilihat dari lawan Turkmenistan dan Cina Taipei, saya cukup optimistis. Beruntunglah ya Indonesia menghadapi lawan yang tidak begitu berat, walaupun tidak enteng. Cina Taipei ada di peringkat 153 dunia, artinya di bawah kita. Karena Indonesia ranking 150. Sedangkan Turkmenistan 138. Ada di atas kita. Tapi kalau lihat head to head, Indonesia pernah menang di melawan kedua negara ini. Jadi harapan itu cukup besar.
Begitu juga di timnas senior. Harapan untuk menang cukup besar sehingga kita bisa mendapatkan poin untuk mengangkat ranking FIFA. Apalagi yang lawan yang dihadapi adalah ranking lebih atas, jadi cukup strategis lah untuk mendongkrak poin ya di ranking FIFA. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya, timnas U23. Keseriusan Sintayong bisa dilihat dari pemanggilan pemain. Dia benar-benar ingin timnas U23 ini diisi oleh pemain-pemain muda terbaik Indonesia. Karena itu, dua naturalisasi, Ivan Jenner dan Rafael Struijk juga dilibatkan. Dua pemain ini harusnya di U20 dulu ya. Keduanya juga sudah merasakan atmosfer di timnas senior pada FIFA Matchday Juni lalu melawan Argentina dan Palestina. Dan permainan mereka cukup bagus. Lalu alumni SEA Games menghuni daftar nama pemain-pemain U23. Kenapa seperti itu? Karena ya wajar saja. Awalnya saya mengira Rizky Ridho atau Elkan Bagot, Marcelino dibiarkan ke timnas senior. Ternyata Sintayong serius, maka itu dia tidak mau pemain-pemain muda ini memperkuat senior dulu. Dia ingin pemain-pemain muda ini fokus di timnas U23. Nah, tentu untuk menang, Sintayong butuh strategi yang tepat. Dan juga pemain-pemain yang kondisi fisiknya bagus. Di timnas U23 saya pikir formasi idealnya sudah terlihat ya. Kalau berkaca kepada SEA Games, pemain-pemain yang ada mungkin yang absen hanya Bagas Kapa karena cedera ya, karena di Piala AFF U23 lalu. Selebihnya ada, bahkan Komang Teguh, Titan Agung, Taufani, mereka dihukum tapi sudah lepas dari hukuman akibat keributan di final SEA Games lalu ya, melawan Thailand. Sehingga bisa diturunkan. Sintayong banyak pilihan, dan saya melihat bahwa tergantung lawannya. Indonesia akan menghadapi China Taipei dulu pada 9 September. Setelah itu baru melawan Turkmenistan. Saya menduga bahwa saat melawan China Taipei, Indonesia akan menggelar atau Sintayong akan menggunakan formasi 3-5-2 atau 3-4-3. Karena itu pemain-pemain yang mungkin mengisi starter di timnas U23 nanti yaitu Hernando, posisi kiper. Ada 3 back, yaitu Rizky Ridho, Elkan Bagot, dan Dewangga. Ya, saya pikir ini solid. Dewangga dulu juga dia biasa di back. Di Piala AFF U23 juga dia diplot sebagai back. Walaupun pernah menjadi gelandang bertahan. Di PSIS juga sebenarnya gelandang bertahan. Tapi saya pikir 3 pemain ini jadi pemain terbaik di posisi back. Di posisi tengah ada, di sayap kanan ada Zaki Ashraf atau Vitor Detan, 2 pemain PSM. Saya pikir akan menghuni posisi ini. Lalu ada Marcelino, Ivan Jenner, Witan, dan Pratama Arhan. Itu nama-nama yang akan mengisi lini tengah. Sedangkan di depan ada Sananta dan Rafael Struijk. Saya optimis inilah yang akan diturunkan oleh Sintayong. Nama-nama lain ada seperti Hoki Caraka, lalu Jim Wisroyer, Ilham Rio Fahmi, Raihan Hanan, Doni Tripamungkas, Beckham Putra, itu juga bisa jadi opsi. Tapi untuk starter saya prediksi nama-nama tadi lah yang akan diturunkan. Kita sekarang ke timnas senior. Sebenarnya kalau melihat kekuatan timnas senior tergerus malah ya.
Tapi tergerus tidak mengurangi kekuatan timnas senior. Mengapa? Karena timnas senior punya sederet pemain naturalisasi yang bagus juga. Shane Patinama, Sandy Walsh, kita belum melihat ya kualitasnya. Lalu kalau Jordi Amat, kita sudah tahu dia sudah cukup lama gabung dengan timnas senior. Untuk timnas senior saya pikir posisi kiper akan dihuni Sahrul Trisna. Walaupun ada Nadio ya. Sahrul Trisna beberapa kali mendapatkan kepercayaan dari Sintayong, sedangkan Nadio baru saja dipanggil. Terus ada juga kiper PSM Reza Arya. Tapi saya pikir starter adalah Sahrul Trisna. Kembali Sintayong sepertinya akan menggunakan formasi 3-5-2. Dan untuk posisi 3 back ada Fahrudin, Jordi Amat, dan nama baru Wahyu Prasetyo. Ini back PSIS yang dijuluki Hulk. Saya cukup optimis dia akan mengisi posisi starter. Atau ada juga Andi Setio ya. Sedangkan 5 gelandang itu dihuni oleh Asnawi, Mark Klok, Stefano Lillipali, Rahmat Irianto, dan posisi sayap kiri oleh Shane atau Sandy Walsh. Sedangkan untuk posisi depan, Dimas Derajat dan Dendi. Ini formasi 3-5-2. Kalau formasi 4-3 mungkin akan memasukkan mungkin akan memasukkan pemain lain seperti Rian Kurnia atau Aji Kusuma ya, dari Persija. Kita tahu bahwa selain Wahyu Prasetyo ada juga Aji Kusuma, Rian Kurnia, dan lalu ada juga nama lama yang masuk lagi timnas seperti Adam Alis dan juga Egy Maulana Fikri. Saya pikir Egy Maulana akan masuk jadi starter kalau 3-4-3. Melihat kebutuhan untuk menang, saya pikir 3-4-3 atau 3-5-2 paling pas untuk melawan Turkmenistan yang rankingnya ada di atas kita. Nah, setelah formasi itu didapatkan, kini kita tinggal tunggu TC yang dimulai hari ini, 4 September. Apakah pemain bisa datang tepat waktu? Kalau Thomas Doll bilang dia akan lepas persis pada 4 September semua pemain. Nggak ada lagi halangan karena pertandingan juga nggak ada. Jadi nggak ada alasan buat pelatih untuk menahan pemain. Nah, yang agak mengkhawatirkan mungkin Yaakob Sayuri ya dari PSM. Kita tunggu update-nya seperti apa kondisinya. Karena untuk memenangkan agenda-agenda yang ada di September ini, selain formasi strategi, juga kebugaran pemain. Dan saya senang bahwa ini waktu yang mepet sedikit ini, saya pikir akan dimanfaatkan betul untuk meraih kemenangan. Karena ya beginilah TC sebut sesungguhnya. Tidak perlu waktu yang panjang, tapi asalkan pelatih mendapatkan pemain yang dia inginkan. Nah, untuk timnas senior, Sintayong tidak memimpin langsung. Dia mendelegasikan itu kepada asistennya, Choi In Yol ya. Tapi tentu dengan arahan-arahan dia. Sedangkan Sintayong fokus di U23. Saya berharap bahwa timnas Indonesia U23 dan senior sapu bersih kemenangan. Sehingga September ini menjadi September ceria untuk timnas Indonesia. Demikian teman-teman, ulasan saya soal timnas Indonesia yang memulai TC hari ini dan akan berjuang di 2 agenda penting selama September. Dan mudah-mudahan
hasil di September akan berlanjut di bulan-bulan berikutnya sampai Piala Asia, sampai kualifikasi Piala Dunia juga. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.